Hari ini karena ulang tahun ke-22 jadi akan perform 22 lagu ya. Hari ini di insert 22 tahun aku nyanyi kurang lebih 5 lagu ya. 5 lagu tapi ada yang di medley. Nanti aku bawain singleku solo yang judulnya Tenang sama Andi Rianto dan Roni Parulian. Tapi hari ini aku nyanyi solo. Terus nanti ada kolaborasi sama Rosa, ada kolaborasi sama Charlie dan juga sama Happy Asmara. Gimana nih Bang, hampir setiap tahun selalu mengisi ulang tahunnya HUT Pak Prabowo di insert gitu. Ya itu saking dekatnya aku dengan insert. Jadi kalau aku nggak ada jadwal kayaknya kalau jadwal nggak cocok insertnya nggak jadi. Nggak jadi seneng banget ya. Emang tiap tahun aku diundang untuk meramaikan ulang tahun dari insert dan juga ulang tahun trans biasanya aku tampil. Jadi ini kedekatan kita yang sudah terjalin cukup lama dan mudah-mudahan ini terus berlangsung dan kolaborasi kita memberikan tayangan-tayangan yang menghibur buat masyarakat. Bang biasanya penyanyi papan atas tuh ada persiapannya nih. Nah, Persiapannya Bang Jude biasanya kalau sebelum perform tuh ngapain aja sih Bang? aku Iya. biasanya yang pertama kalau kayak gini kan aku banyak kolaborasi ya. Kalau laguku sendiri aku paling mengulang part-partnya karena ini ada namanya back to back atau ada urutan-urutan yang aku harus hafalin gitu. Kalau kalau part yang kolaborasi kayak gini aku harus benar-benar persiapkan untuk tahu masuk-masuknya lagunya, terus nanti seperti apa, di mana berdirinya, itu yang paling aku hafalin karena kita tadi kan run-through-nya cuman sebentar banget. Dan juga aku biasanya ya lebih hafalin part-part aku untuk lirik-lirik dan supaya tenang aku biasanya ngopi aja. Ngopi, ngopi masih. Berkaitan dengan makanan, ada nggak sih riders Bang Jude tuh apa sih biasanya? Aku, kalau riders aku tuh sebenarnya simple banget ya karena aku tuh biasa tuh penyanyi kan kalau kita datang lebih awal gitu kan kadang-kadang nunggu tuh bosan kalau misalnya belum part kita. Jadi biasanya aku minta air mineral, terus aku minta kopi, roti-roti buat cemilan. Paling itu kopi sama cemilan sih yang sama air putih itu yang paling standar. Yang lain paling anak-anak kru kalau aku ngeband tuh biasanya ada buah sama apa ya, cemilan lah kacang gitu sama kue-kue basah. Karena aku suka kue-kue pasar gitu, jajanan pasar yang manis-manis gitu. Bang Jude sering main bola juga, Mm-mm. terus tur juga, jadi juri juga. Gimana sih bagi waktunya antara keluarga dan kegiatan Bang Jude sendiri gitu di dunia entertain? Ya karena sekarang ini kan walaupun aku sibuk ya aku ada konser di luar negeri, di dalam kota, terus ngurus anak-anak, main bola, hobi dan lain-lain tuh. Karena aku sekarang manajemennya itu sebenarnya yang megang istri aku. Jadi kan di label aku tuh kan pegang istri, jadwal juga dia tahu semuanya. Jadi ngaturnya lebih gampang karena dia tahu jadwalku kemana-mana. Terus kalau anak-anak liburan kayak ini aku baru pulang dari Singapura karena kebetulan anak-anak liburan sekolah 1 mingguan. Jadi biasanya Bini udah tahu tuh tanggal-tanggal yang libur atau kita mau pergi udah dimerahin tuh sampai tahun-tahun depan tuh. Jadi supaya tidak keisi pekerjaan gitu. Jadi ngaturnya sih sesimpel itu aja. Kalau misalnya aku pengen konser, aku biasanya minta seminggu atau 2 minggu untuk mengosongkan jadwal untuk aku latihan, persiapan dan mempersiapkan suaraku supaya fit. Jadi aku biasanya kosongin manggung-manggung gitu. Dan itu bisa karena udah kita persiapkan jauh-jauh. Tapi anak-anak sama istri suka protes nggak sih Bang? Karena sibuk banget nih kayaknya Bang Jude. Sebenarnya aku sesibuk-sibuknya ya aku kan ngerti peran orang tua itu sangat penting di umur-umur sekarang ya anak-anakku. Apalagi anakku yang ketiga juga baru lahir baru 9 bulan. Jadi biasanya aku tuh kalau di luar kota pun aku berangkatnya setelah ngantarin anak-anak sekolah. Jadi aku antarin pulangnya biasanya mereka ya aku habis nyanyi besoknya aku udah pulang. Udah pulang biasanya mereka pulang sekolah aku jemput. Jadi mereka tuh masih sebisa mungkin selalu aku anterin sekolah anak-anakku. Jadi kalau menyempatkan dan malam juga kalau masih sempet temenin ngerjain PR gitu. Walaupun biasanya kalau aku nggak bisa ya mamanya terus yang nemenin. Tapi sebisa mungkin aku sampai sekarang sih masih nganterin mereka sekolah, terus siapin sarapan dan ya itu karena aku juga nggak mau momen-momen mereka sama aku tuh hilang gitu. Bang, ngajarin anak PR gitu di rumah sulit nggak sih?
Stres kadang. Iya, karena sekarang kan pelajaran mereka beda sama pelajaran kita dulu. Aku SD aja masih tambah-tambahnya masih pakai apa tuh, pakai korek api, pakai lidi di ini satu tambah satu sama simple-simple. Sekarang mereka udah bahasa Inggris, udah hitungannya tuh, hitungannya juga udah jauh banget hitungan SMP kayaknya. Kadang-kadang kadang kurikulum SMA kayaknya udah mereka pelajarin di awal-awal terus yang bikin kita kadang-kadang bisa cepet habis rambut ya itu tuh botak kita nih. Karena kadang-kadang aku sendiri nggak bisa jawab gitu. Mamanya lebih pinter kan dari aku jadi mamanya biasa yang turun. Belum lagi bahasa Mandarin kan. Untung papanya bisa sedikit-sedikit lagu Mandarin bukan bahasa Mandarin ya. Makanya kadang aku bilang hoshis ini hoshis gitu aja. Dia juga yang nggak paham. Jadi yang jelas sekarang agak lebih effort, lebih susah lah pelajaran-pelajaran mereka tuh. Tapi ya mudah-mudahan mereka bisa kejar dan aku selalu menerapkan ke anak-anak tuh yang penting mereka maksimal aja belajarnya. Kalau mereka nggak bisa, aku arahkan ke yang lain. Mungkin kayak papanya kan mungkin akademiknya nggak terlalu menonjol tapi di kesenian, hal-hal yang lain yang dia bisa ini yang kita support gitu. Sampai sekarang sih mereka masih oke-oke aja. Cuman kadang-kadang capek ya untuk apalagi bahasa matematik itu sama Mandarin tuh dua hal yang sering banget susah. Mungkin anak-anak udah mulai kelihatan nggak sih bakatnya Bang? Apakah mereka ikutin bakat-bakat dari Udah. Cleo tuh yang sekarang umur 10 ya, 10 tahun, mau 11 jadi dia memang suka nyanyi, suka nari. Hal-hal berbau seni dia suka banget, gambar, masak. Jadi itu yang kelihatan makanya kita fasilitasi dia sekarang untuk latihan koreografi. Kalau vokal ya masih di rumah sama papanya nyanyi-nyanyi. Terus ya masih itu kursus vokal juga pernah sama Kak Berta aku bawa. Kalau Judio aku lesin sepak bola karena dia mau jadi pemain bola yang dari Indonesia yang bisa jadi salah satu pemain terbaik dunia. Mimpinya itu. Jadi ya papanya ya fasilitasi aja latihan private, latihan juga sama teman-temannya di sekolah, ekskulnya juga bola terus. Jadi Judio bola sih namanya anakku itu. kemarin juga istri sempat ulang tahun nih. Kado apa sih yang diberikan untuk istri? Kita di umur-umur sekarang tuh sebenarnya tidak terlalu hal-hal yang berupa kado lagi ya. Kita tuh udah berupa kebersamaan aja lah. Kayak kemarin kan kita ke Singapura karena aku sebenarnya sebulan sebelumnya ya. Aku 31 Agustus ulang tahun kita ke Bandung sama keluarga naik bus gitu kan. Kita lebih kayak family aja sebenarnya. Lagi kondisi juga Indonesia nggak baik-baik ya kita cuman ya ketemu makan syukuran aja di Bandung. Nah ulang tahun dia 20 September ya kita ke Singapura. Kita cuman di hotel berenang sama anak-anak di ini terus ya aku beliin aja kado yang dia suka gitu. Jadi kalau masalah kado aku udah tipe bukan beliin terus ngasih surprise. Kamu mau yang mana? Daripada beli udah mal-mal salah gitu tuh kayaknya sayang gitu. Jadi mendingan kalau aku punya rezeki aku bisa beliin. Yuk kita ke mall, kamu mau beli apa paling gitu. Aku juga gitu biasanya. Suami yang perhatian apa yang cuek sih Bang Zee kalau di rumah? Dibilang perhatian cuek juga ada cueknya gitu. Maksudnya kalau Duma bilang aku kan gak romantis. Ya kadang-kadang kan memang sampai dia tuh kan memang tipe romantis yang pengen sebenarnya dia disiapin ini surprise, bawa bunga gitu. Sementara buat aku pegang bunga aja ngasih gitu kayak agak geli gitu. kayaknya bukan aku ya memang bukan aku gitu. Pengen ngelakuinnya tapi aku sering ketawa gitu karena merasa ini bukan aku gitu. Tapi dia udah terima itu. Jadi dia tahu aku nggak romantis tapi sangat perhatian sama dia. Jadi cueknya ya itu nggak. Maksudnya aku agak susah untuk jadi orang yang romantis. Jadi mungkin romantis dengan caraku aja lah gitu. Rumah tangga selalu jauh dari gosip miring, adem ayem aja. Itu tipsnya apa sih Bang Zee? Supaya jauh dari gosip miring ya jangan suka miring begini nih. Kita yang lurus-lurus aja. Enggak kalau kita sih ya gimana ya kita perjuangan juga udah hampir 7 tahun pacaran. Berantem-berantemnya juga udah di situ. Terus Tuhan udah kasih tiga orang anak yang dititipkan Tuhan buat kita. Jadi fokus kita sekarang bukan buat kita sih. Lebih ke anak-anak ya kitanya juga tapi enggak lagi yang masalah
pribadi kita. Ya kita mempertahankan dengan prinsip kita mengecilkan segala permasalahan yang besar, menghilangkan masalah yang kecil. Jadi itu cara kita. Dan kita selalu harus sepakat dalam kita mendidik anak-anak kita tuh kayak mereka ada keluhan atau ada permintaan, kita nih harus sama-sama sepakat supaya mereka nggak lihat kita tuh berantem atau nggak sepakat gitu yang akan mereka contoh juga. Jadi kita akan mencontohkan sesuatu yang kita pengen anak-anak juga lakukan. Jadi berantem kita nggak pernah di depan mereka, kita cari ini. Jadi hal-hal yang baik yang kita pengen mereka tahu.